dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, iman dan kemurahan hati. Di ibadah 5 ini saya akan membawa kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadilah pribadi yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya tahu ada orang yang jahat samamu. Ada orang yang jahat sama kita. 1 atau 2 orang. Ada aja yang jahat sama kita. Ada aja orang yang benci sama kita. Ada aja dia yang gak suka sama kita. Bahkan yang lebih lucunya lagi, kita gak kenal dia. Kita gak pernah ganggu dia. Kita gak pernah ambil uang dia. Tapi dia benci sama kita. Itulah manusia. Dia bisa gak suka. Karena ada kebencian di dalam hatinya. Apa respon kita kalau ada orang benci samamu? Apa yang kau lakukan kalau ada orang jahat samamu? Apa yang kau lakukan kalau ada orang menyakiti hatimu? Atau apa yang kau lakukan kalau orang mencuri pacarmu? Lukas 6 ayat 27 sampai kepada ayat yang ke-36. Ayo kita baca sama-sama kuat-kuat, ini musim dingin. Ya, sama-sama kita baca kuat-kuat. 1, 2 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyamu. 31. Kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya berbeda meresponi ketika disakiti orang. Supaya ada perbedaan orang-orang duniawi, orang-orang berdosa, orang-orang dihukum Taurat dengan orang-orang anak Tuhan Yesus. Perbedaannya adalah ketika engkau disakiti, berbeda respon kita. Enggak sama respon kita. Sekarang bolehlah respon kita sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sama, angkat tangan sama, suara yang sesungguhnya yang terbaik kita angkat. Tapi saya percaya enggak sama semua respon kita ketika ada orang menampar pipi kanan kita. Ayo bayangkan ada seseorang tampar pipi kananmu. Kau kasih lagi pipi kiri. Atau mana yang kau kasih? Pipi kiri atau kaki kanan? Dia kan kasih tangan kanan, pipi kanan. Pah! Gitu. Kira-kira responmu langsung apa? Ambil batu? Saudara, ya. Yang melihat iman orang itu kuat saat kau disakiti. Imanmu nampak kuat.
Atau imanmu lemah, cuma gayamu hebat di mimbar. Sekarang ku memujimu. Malaikatmu merinding betulnya. Allah yang berkuasa. Wah, semua begitu. Malaikatmu merinding, merinding. Coba tes yang nyanyi tadi. Diambil pacarnya. Apa responnya? Disakiti dirimu. Disakiti diriku sebagai pengkhotbah. Apa responku? Maka akan kelihatan aslinya. Itu maksud Tuhan Yesus. Supaya saudara berbeda dengan orang-orang duniawi. Berbeda dengan orang-orang berdosa. Ada 3 jenis manusia membalas. Pertama, ada jenis manusia membalas kebaikan dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pernahkah engkau berbuat baik kepada orang, orang itu balas jahat samamu? Sakit, itu adalah tabiat iblis. Jadi kalau ada engkau dibaiki orang, tapi kau buat jahat sama orang yang baik itu, Tuhan lawanmu. Tuhan yang berperkara samamu. Itulah tabiat iblis. Berarti masih ada dalam diri dia tabiat iblis. Dibaikin, tapi dijahatinya orang yang berbuat baik itu. Ada ya. Udah dikasih kado, digosipi lagi. Yang kedua, ada jenis orang adalah kebaikan orang dibalas dengan kebaikan. Itu manusiawi. Kalau engkau ditraktir, engkau mentraktir, itu manusiawi. Artinya engkau membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang ketiga, inilah kategori yang diinginkan Tuhan Yesus. Ketika engkau dijahatin, ketika engkau disakitin, ketika engkau dihakimin, ketika engkau dipitnah, ketika engkau digosip, tetap engkau berkata, ku berkati dia, ku doakan dia, bila perlu ku traktir makan, ku traktir minum, ku beli dia kado ulang tahun. Itu anak Tuhan Yesus. Saudara yang mana? A, membalas kejahatan dengan kebaikan. B, membalas kebaikan dengan kebaikan. C, berarti yang B ini kan membalas kebaikan dengan kebaikan dan sekaligus membalas kejahatan dengan kejahatan, manusiawi. C, membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapa di sini C? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Majulah yang ke depan, berdoakan semua kalian. Kan ini yang diinginkan Yesus. Oke lah, aku rubah pertanyaanku. Siapa yang kepingin seperti Tuhan Yesus? Mau mengaminkan apa kata Yesus? Mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan dengan rendah hati? Yang mau. Yang gak mau maju ke depan. Ngapain lagi kau ke gereja ini? Ya Tuhan, udah hujan-hujan, udah capek pengorbanan. Saudara udah sekaligus ikut Tuhan, kena hujannya udah basah. Artinya sekali ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ya, karena akan ada saja orang-orang yang akan menyakitimu, saudara. Ada orang-orang yang tidak suka samamu. Ada aja orang yang gak enak samamu. Ada orang yang membencimu. Ada teman kerja, tetangga, teman kuliah. Ada saja orang yang gak suka sama kita. Gak bisa kita harapkan semua orang suka kita. Bahkan cenderung berimbang antara orang yang suka dengan orang yang tidak suka. Atau bisa kita katakan orang yang tidak suka itu bisa lebih banyak. Padahal kita gak mengganggu dia, tidak merugikan dia. Ciri murid yang murah hati. 1. Mengasihi bukan membenci. Lukas 6 ayat yang ke-27. Pada Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, yang pertama disuruh Tuhan adalah berbuat baiklah kepada orang yang memusuhimu. Yang kedua Tuhan bilang adalah berkatilah musuhmu. Yang ketiga adalah dikatakan
doakanlah musuhmu. Itulah ciri anak Tuhan Yesus. Kalau engkau adalah murid Kristus yang sejati, engkau harus berbeda meresponi ketika orang menyakitimu. Matius 5 ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi apa beda kita dengan pemungut cukai? Apa beda kita dengan orang yang berdosa? Apa beda kita dengan orang duniawi? Apa beda kita dengan orang yang tidak beribadah? Bedanya adalah ketika engkau disakiti, engkau tidak menyakiti orang. Bedanya adalah ketika orang berbuat jahat samamu, engkau tetap berbuat baik. Tuhan Yesus mau setiap kita tidak ada kebencian di hati kita. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Alkitab menyamakan pembenci sama dengan pembunuh. Jadi kalau ada di hatimu kebencian, berarti ada di hatimu spirit pembunuh. Dan yang pertama engkau bunuh adalah dirimu. Ketika engkau membenci, yang paling rugi itu dirimu. Ketika engkau mengampuni, yang paling untung pertama dirimu. Aku tidak tahu cerita apa yang membuat engkau pernah tersakiti. Sebelahmu itu orang tersakiti itu. Ada ceritanya itu. Tanya sebelahnya, betul gak atap kata pendeta? Ada ceritanya kau tersakiti. Itu SD, TK, SMP, SMA, kuliah, kerja, masuk pernikahan lebih tersakiti atau tidak? Bagi orang yang sudah menikah akan sama jawabannya. Lebih tersakiti di pernikahan. Karena pernikahan itu orangnya itu bukan lagi jauh-jauhan, dekat-dekatan. Yang dekat-dekat inilah yang menyakiti dia. Ya kan lucu kalau ada seorang istri bilang sama Pak Pendeta sakit hati aku sama suami orang lain. Ada apa kau dengan suami orang lain? Bagaimana hubunganmu dengan suami-suami orang lain? Tapi ketika ada seorang istri bilang ke saya, Pak Pendeta sakit hati aku dengan suamiku. Ya wajar. Wajar tapi tidak benar. Artinya akan ada perbedaan-perbedaan, akan ada perselisihan, beda pandangan, sehingga mereka bisa cekcok, bisa saling marah, saling menyerang. Jadi sebenarnya yang menyakitimu itu orang yang dekat samamu. Makanya ketika engkau dekat dengan seorang tetap ada batas. Healthy distancing. Jaga jarak sehat. Jangan terlalu kau curahkan semua kepada dia. Nanti suatu waktu dia berubah menyakitimu. Dan lebih sakit lagi. Karena apa yang kau ceritakan yang merupakan rahasiamu menjadi rahasia umum. Karena kau terlanjur menyampaikan ke dia. Dia bisa berubah. Hanya satu yang gak berubah, Tuhan Yesus. Sampaikanlah seluruh isi hatimu ke Tuhan Yesus. Yes. Kepada orang, no. Engkau harus hati-hati. Ingat yang namanya disebut menikam dari belakang. Adalah orang yang dekat. Jadi kalau orang ada dekat dengan saya bisa tikam dari belakang. Karena dekat dengan saya. Sehingga kedekatan dengan orang tetap harus ada batas jarak sehat. Saudara, saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana Tuhan Yesus lihat ketika di Taman Getsemani. Tentara Romawi diserang oleh Simon Petrus dengan pedang. Putus telinga tentara itu. Apa dibuat Yesus? Dia ambil telinga itu. Dia lengketkan kembali. Dia bisa mematikan tentara Romawi itu sekejap. Tapi dia tidak melakukan kemampuannya untuk membalas. Ingat, sebenarnya engkau punya kemampuan membalas orang. Tapi kau tidak mau membalas. Karena ada kasih Tuhan di hatimu. Ya, itu orang yang cinta Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Maka ciri orang mengenal Allah kasih.
Bukan banyak ibadah, baik berdoa. Tetapi kalau engkau tanpa kasih, semua sia-sia. 1 Korintus jelas katakan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai kepada terakhir. Bahwa dikatakan adalah tanpa kasih semua sia-sia. Khotbahku berapi-api tanpa kasih sia-sia. Ibadahmu tanpa kasih sia-sia. Perayaan Natal tanpa kasih sia-sia. Maka bukti bahwa kita adalah anak Allah, kita mengasihi. Ingat, kita disuruh Tuhan mengasihi bukan orang yang baik saja kepada kita. Tapi Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang menjahati kita. Itulah ciri anak Tuhan Yesus. Mulai mungkin terlintas dalam pikiranmu orang-orang yang tidak enak samamu. Yang benci di hatimu, yang tidak enak sama dia. Gampang ciri-ciri. Kutanya, adakah orang yang kau benci di hatimu? Selamat malam. Adakah orang yang terlintas nama yang benci di hatimu? Enggak enak kau sama dia. Enggak ada? Oke, baik. Puji Tuhan kalau enggak ada. Kalau saya sekarang enggak ada. Berapa waktu yang dulu ada. Ciri-cirinya kalau engkau benci dengan orang gampang lihatnya. Kau tidak mau ketemu sama dia. Jadi kalau dia jalan di situ, kau dari sini. Kalau ada pesta, dia duduk meja situ, kau bisa di sana. Itu tandanya kau masih benci sama dia. Kalau di grup WA, dia mengetik komen, benci kali kau sama dia. Belum siap ketikannya, oh. Udah mulai ketawa, tanda ketahuan. Bahwa sebenarnya masih ada benci di hatimu. Bilang sebelahnya, jujur aja. Apa adanya saja bro. Sis, nggak usah terlalu bawa topeng di sini. No drama, no topeng. Tuhan lebih suka keaslianmu daripada topeng dan drama. Adakah engkau tidak suka dengan orang, kemudian dia menyalammu, kau nggak menyalam dia? Ada saya jumpai pendeta, dengan pendeta bertengkar. Sama-sama master teologi di depan mata saya. Saya saksikan. Yang satu bilang selamat Natal. Yang satu bilang sorry. Wah, saya bingung. Udah bisa orang master teologi, dokter teologi, gak mau salaman loh. Saya akhirnya percaya gelar teologi tidak patokan dia mengenal Tuhan. Bagus kita punya sekolah teologi untuk mengerti teologi, mengenal Allah. Tapi menghidupi firman Allah, dilihat ketika dia dicahati apa yang kau balas. Ketika engkau disakiti apa yang kau lakukan. Adakah di antaramu ketika cowokmu diambil orang, kemudian kau kutuk orang itu? Ada loh, saking marahnya dia sama pencuri cowoknya. Dikutuknya cewek itu, doakan dia. Rambutnya itu jegang-jegang seperti tiang listrik. Atau keriting sampai begitu nggak bisa lurus lagi. Tahapalah dia. Kutukan-kutukannya kukutuk dia nggak punya keturunan. Wah, ada loh orang saking bencinya mengutuk. Pernah dilihat orang yang benci dengan seseorang? Atau tanyalah sebelahnya, kau pernah nggak benci dengan seseorang? Tanya aja, tanya sebelahnya. Kayaknya aku lihat wajah-wajah mantan-mantan pembenci ini. Nah saudara, mantan-mantan pembenci. Nah saya berdoa itu mantan pembenci ya, bukan benci. Lihat kalau orang benci, dia akan ngomong apa? Ingat, orang benci itu matanya itu akan kelihatan. Bibir benci pun akan kelihatan. Coba praktekkan bibirmu saat benci dengan orang. Bayangkanlah aku orang itu sangat kau benci. Kayak mana lah? Mana ada benci? Mana ada kayak gitu. Anggaplah aku temanmu, katakan si Rahel yang kau benci itu. Anggaplah aku temanmu adalah Tiurma yang kau benci itu. Kau sangat benci dengan Tiurma karena Tiurma itu katakanlah mencuri cowokmu. Awal-awalnya dia pinjam, tapi dia nggak kembali-balikan. Dia janji pinjam supaya ditanya orang ada cowoknya. Dan kau baik hati kau kasih pinjam. Dan tidak dikembalikannya.
Atau ada orang yang menggosipmu, memfitnahmu, mengejekmu begitu jahat sekali. Dan itu jelas karena direkam si penggosip ini juga kawanmu. Kan kalau katanya kau kurang yakin, tapi karena kawanmu ini direkamnya. Begini lu katanya tentang kau. Kau itu katanya perempuan murahan, ini rekamannya. Ha? Betul juga rekaman itu. Dan bayangkanlah kalau dia ada di depan ini berdiri singer. Aku tanya, bisakah kau memuji Tuhan selama sekarang ku memujimu? Pasti kau bilang, sekarang ku menembakmu. Pasti kau ganti kata-kata itu. Mengganggu, betul enggak? Dan kalau kau benci, lihatlah bibirmu ketika benci. Coba praktekkan bibir benci. Pasti baru kau sentuh lagi sebelahnya. Sebelahmu itu tell me pula. Kenapa? Bibir ini berarti bahasa, betul? Oh, kawanmu mulai mengerti. Kau benci dengan yang baru lewat. Bibirnya itu jatuh, asimetris. Jatuh dia. Pernah kau begitu? Coba sekali-sekali kau lagi benci sama seorang, foto dulu, selfie. Kalau fotomu senyum begitu, kau nggak benci itu. Tapi kalau fotomu itu betul-betul mengerikan, menakutkan. Saudara, kebencian itu membunuh dirimu sendiri. Mengampuni, menguntungkan dirimu sendiri. Ketika engkau mengampuni orang, yang paling beruntung adalah dirimu. Yang paling beruntung adalah diri saya ketika saya mengampuni. Maka saya memutuskan, saya mau mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Saya mau mengangkat seluruh kebencian saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bebas dari kebencian. Saya mau pulang ke surga, ke rumahku. Tanpa kebencian. Tinggalkanlah dunia ini tanpa kebencian. Itu orang yang hebat. Saya sangat sedih orang yang sangat banyak melayani. Tapi segudang kebencian. Dibawa-bawanya kebencian itu kemana-mana. Dibawanya. Lihat orang yang benci itu pun akan menularkan kebenciannya kepada temannya. Sambil makan. Tahu kau si Erikson itu. Dipinjamnya itu uangku. Gak dipulangkan. Itu jamnya itu beli. Jamnya itu gak ada jam. Ada. Atau handphonenya itu adalah uangku itu sebenarnya. Aku tanya. Lagi makan pangsit. Enak gak pangsit ini dimakan lagi? Pangsit campur kebencian. Kalau kau jumpa orang yang penuh kebencian. Dia menularkan kebenciannya kepada spirit. Dan tanpa kau sadari kau pun jadi pembenci. Henry gak kenal dengan Erikson. Tapi kalau saya bilang, ini belum contoh, belum pernah kenal, belum pernah jumpa. Tapi ku masukkan kepada si Henry. Itu Erikson itu. Sebelumnya gak kenal ini, gak pernah jumpa. Henry, hati-hati kau sama itu. Hati-hati kau, itu nampaknya mukanya muka Nabi, tapi Nabi Sulon, Nabi Rongon. Itu hati-hati, itu orang-orang berbahaya, itu hati-hati, hati-hati, jaga dompetmu, jaga dompetmu. Hanya itu yang aku bilang, jaga dompetmu. Aku tanya, ketika nanti dia, Erikson bergerak kemari. Waktu aku bilang, jaga dompetmu, apa yang dibuat dia? Dia lebih apa? Waspada, jaga dompet. Pasti dia akan berpikir, jaga dompet. Kenapa? Karena aku masukkan racun, betul nggak? Padahal sebelumnya nggak kenal. Padahal Erikson sangat baik, sangat suka memberi, sangat jujur. Berarti apa yang kutanamkan mempengaruhi dia. Hati-hati kau berteman dengan pembenci. Lihat sebelah itu, muka pembenci enggak? Coba lihat. Dari mukanya nampak itu. Jarang senyum. Ya betul, orang pembenci itu jarang senyum. Orang yang murah hati itu murah senyum. Bukan murahan. Lihat ada orang dipoto pas pesta pernikahan, foto. Dialah satu-satunya nggak bisa senyum. Bahkan mau dilemparnya tukang foto itu, saudara. Karena dia sibuk-sibuk bilang tukang foto itu, cheese. Sos katanya, betul nggak saudara? Habis dibuat dia.
Saya mau katakan sama saudara, orang yang bebas dengan kebencian, mudah senyum, mudah tertawa, mudah memberi, mudah menolong, mudah mengampuni. Tapi orang yang penuh dengan kebencian, dalam hatinya itu penuh dengan amarah, penuh dengan geram, penuh dengan dendam, penuh dengan iblis yang menguasai dirinya. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang memberkati musuh. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kitab Roma 12, 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Katakan pembalasan hak Tuhan. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, biar Tuhan yang balas. Ya, kau tidak terlalu kuat membalas. Tuhan yang berhak untuk membalaskan itu. Tuhan yang bekerja. Dan kita nggak perlu berdoa, Tuhan buat dia tabrakan. Tuhan buat dia tidak menikah. Tuhan buat dia miskin. Jangan. Anak Tuhan Yesus tidak boleh mengutuk. Anak Tuhan Yesus ciri-cirinya suka memberkati orang. Dan anak Tuhan Yesus tidak mempan dikutuk. Siapapun orang yang benci samamu, pernah mengutukmu, saya katakan kutuknya sama sekali tidak pernah terjadi. Karena anak Tuhan Yesus itu sudah dibebaskan dari kutuk oleh salib Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kutuk tidak berlaku lagi. Mana tahu saking bencinya orang samamu. Sehingga dikutuknya kau, kudoakan kau tidak nikah-nikah. Kudoakan mukamu cepat tua kayak jeruk purut. Kudoakan kau selalu gagal. Kudoakan kau tidak ada cowok yang suka samamu. Apapun kutukan orang, di dalam darah Yesus, semua kutukan telah diselesaikan. Kutuk sudah tidak ada lagi bagi orang yang percaya Yesus. Siapapun yang pernah mengutukmu, percayalah, kutuk itu tidak terjadi. Karena darah Yesus melindungi engkau. Amin. Namun, kalau engkau tidak ingin dikutuk, engkau pun jangan mengutuk orang. Jangan pernah kata-katamu mengutuk orang. Sesakit hati apapun, jangan pernah kutuk. Suami bisa panas hati mengutuk istrinya. Istri balas mengutuk suaminya. Ada istri bilang sama suaminya, wah kamu itu babi katanya. Datang suaminya, daripada kau anjing. Berarti kan B1 dengan B2, anaknya B3. Babi biang. Ada loh orang, saking marahnya, bilang pasangannya pun anjing. Yang lebih bodoh lagi nakku, kau masih gadis, pacaran aja pun kau udah dianjing-anjingkan dia. Bayangkan, masa kau mau menikah dengan seorang yang mau menghinamu seperti itu? Terus kau bilang, mana tahu Pak Pendeta dia berubah. Iya, berubah makin aneh. Jangan kau buat pernikahan itu membuat orang berubah marah baik ya. Pernikahan stresnya lebih tinggi. Lihat yang udah menikah ini, muka-muka stres. Beban pernikahan jauh lebih berat itu maksudku. Beban pernikahan jauh lebih berat. Makanya kalau engkau waktu menikah aja, udah penuh dengan kebencian, gampang mengenal orang. Dari kata-katanya itulah isi hatinya. Jadi kalau ada cowok mendekatimu, aku benci kali aku dek sama mamaku. Bayangkan lu, benci sama mamanya. Kau calon mama-mama. Kalau cowok benci dengan mamanya, berarti dia akan benci dengan kamu. Cari cowok yang sayang mamanya. Dia sayang sama kamu. Saya sayang sekali sama mama saya. Sayang sekali. Sekarang saya memandikan dia, ganti popoknya, ngasih makan dia. Sebisa saya. Ada waktu saya. Karena saya memang bukan parwa inang. Tapi saya mencintai, mengasihi dia, menghormati dia. Menghormati dia. Karena aku sayang sama mamaku, aku pun sayang sama istri.
Walaupun dua jenis manusia ini payah dipersatukan, betul nggak? Gak mudah lu mempersatukan istri sama mama kita. Sama mamaku dengan istri, itu gak mudah. Perlu mujizat itu nyata. Gak mudah, jangan kau ketawa. Nanti kau alami apa yang ini. Sekarang kau boleh tertawa. Nanti kau jumpa mertuamu. Oh Tuhan, kuntilanak yang satu ini. Nah, kau dengan mertuamu kan merasa saingan, betul? Karena si laki-laki kan kebingungan. Mama, istri. Mama, istri. Makanya kami laki-laki itu sering-sering kami kayak ayunan. Gini. Bingung-bingung kami sebagai seorang suami. Betul, jujur saya ngalami itu. Untung lagi keseimbangan itu. Sama kayak ayunan begini. Kalau berat kali nanti ke mamaku, terjukallah istriku. Betul nggak saudara? Terbaliklah istriku, betul? Kalau dekat kali aku dengan istriku, terjukallah mamaku. Tahu terjukal? Jatuh, terangkat dia. Kayak main ayunan. Jadi apa yang harus kulakukan? Kalau aku dekat kali, pernah aku dekat kali sama mama, marah ini. Udah, sama mamamu aja kok, sama mamamu terus. Kadang-kadang dileseng-lesengnya aku, mamamu manggil, mamamu. Nah, udah tahu aku penuh kemarahan dengan kebencian sama aku. Seorang pendeta stres gara-gara gak mampu menyeimbangkan mama dengan istri. Dia bilang, aku sekolah teologi jauh-jauh, tapi belum mampu aku mengenali siapa istriku. Jadi apa yang, ini dengar, yang bagi yang mau menikah. Kalau engkau mau, inilah yang perlu kau lakukan. Supaya tetap seimbang, rangkul istrimu. Rapatkan, rangkul juga mama. Tengah-tengah ketiga-tiga. Ini akan seimbang. Tapi tetap nomor satu adalah istri. Tapi rangkul rapat-rapat dua-duanya supaya mereka saling mengasihi. Ada menantu benci kali sama mertuanya. Mertua perempuan khususnya. Ada mertua perempuan benci kali sama menantunya ini. Karena dianggap mencuri anaknya. Padahal dia yang merestui. Kebencian apapun yang kau sedang lakukan, yang sedang kau hadapi, saya berdoa, malam ini ada Roh Kudus yang menjamah hatimu. Yang kedua, merelakan, bukan menuntut balas. Di dalam kitab Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi ketika engkau memberkati musuh, mendoakan musuh, memberi makan musuh, itu engkau adalah sedang mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah engkau mendapat upah dari Tuhan. Ayat ini mengajarkan sama kita, kalau engkau memberikan pinjaman sama orang, jangan minta dibalas. Jangan minta untuk dikembalikan. Maksud Alkitab ini, berbuatlah tulus ketika engkau meminjam. Maka berhati-hati kalau ketika ada orang meminjam uangmu. Kalau ada orang meminjam uangmu, pinjamkanlah di angka di mana engkau ikhlas kalau dia nggak kembalikan. Kalau dia pinjam uang 1 juta, kemudian engkau tidak mampu ikhlas 1 juta kalau nggak dikembalikan. Mungkin kau hanya mampu 400.000, pinjamkanlah 400. Dan kalau dia nggak mampu bayar, ikhlaskanlah. Itu maksud Tuhan Yesus. Relakanlah. Lepaskan. Jangan kau terganggu. 400, mana 400 itu? Engkau jadi emosi, engkau jadi pemarah, engkau jadi pembenci sama dia. Kau kutuki dia. Jangan. Makanya saya berdoa supaya kita semua jangan terbiasa meminjam uang. Di gereja ini saya selalu sampaikan, gereja bukan koperasi. Gereja tempat iman bertumbuh. Meminjam uang itu sangat berbahaya di gereja. Saya katakan, meminjam kalau situasimu emergensi. Katakan anak sakit, okelah, aku mengerti. Katakanlah anakmu mau ujian, aku mengerti.
Katakanlah karena tabrakan, aku mengerti. Tapi kalau tiap kali kau meminjam, tiap minggu kau meminjam, tiap bulan kau meminjam, dan kau meminjam dengan banyak orang, itu adalah sifatmu yang perlu berubah. Lihat hidupmu gak diberkati. Karena engkau melanggar Alkitab. Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berulang saya katakan, biaya hidup itu murah, gaya hidup yang mahal. Kurangi gayamu. Jangan mati demi status, like. Jangan mati demi apa kata orang. Pesanku sama saudara, kalaupun saudara terpaksa meminjam itu karena emergensi. Emergensi artinya darurat, aku mengerti. Tapi kalau kau sikit-sikit pinjam beli handphone, beli baju, beli tas, engkau mati demi gaya. Kasihan, kau berat di gaya. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Mau samakan tempat-tempat mahal. Kalau nggak ada duitmu tempat mahal. Udahlah, makan mie gomak. Diberkati Tuhan jadi vitamin. Pecal. Atau hal-hal yang sederhana. Saudara, jadi sekali lagi, relakan. Jangan minta dibalas. Ketika engkau meminjamkan dengan sikap rela. Aku tidak tahu adakah di tempat ini yang meminjam lupa apa yang dipinjam. Karena biasanya orang yang suka meminjam penyakit lupa. Yang punya uang nggak lupa-lupa. Yang punya uang nggak lupa-lupa. Kemudian kau lihat di Natal, dia minjam uangmu, baju baru pula dia. Pakai tas baru lagi dia, sepatu hak tinggi. Selamat Natal. Dilewati pula kau. Dan uangmu 2 juta belum dipulangkan. Kalau kau penuh kebencian, pasti gini-gini, langsung kau jegalkan. Tak. Jegal, kayak kejatuh. Pas jatuh dia, mana? Di depan jemaat pula itu, mana? Kau di mimbar ini, tapi kau tidak bayar 2 juta. Nah, dia pun penuh kebencian. Akhirnya dijambat rambutmu. Berjungkir balik. Saya berdoa. Karena saya jumpai ada orang benci kali sama orang karena uang yang gak dipulangkan. Sampai dia bilang, benci kali aku. Ada lagi orang meminjam dengan bunga 30%. Bolehkah orang Kristen membungakan uang? Tidak boleh. Alkitab bilang itu, jangan makan uang riba. Tapi kalau si Henrik meminjamkan uang ke saya 10 juta. Kemudian 10 juta ini saya tidak ada janjian 20%, 30%. Saya pakai berusaha, jual pangsit. Untung sebulan 5 juta. Bolehkah saya mengucap syukur, saya kasih 1 juta? Boleh, itu namanya berbagi hasil. Syariah. GBI Pelita Syariah. Berbagi untung. Itu beda, itu boleh. Saya ada untung, 10 saya kasih 2, boleh? Modal dari dia 10. Saya dapat 10, 20. Saya pulangkan 10. Untungnya 10, saya kasih 3. Itu berbagi hasil. Gak boleh kalau dia ngasih 10, tapi dia gini-gini, 20% ya. Nah, coba gini kan, 20%, cobalah. Kadang-kadang udah mendesak kali menjelang Natal, naikkan dia. 30%. Ada orang loh, berani minjam 30%. Saya sudah jumpai orang itu. Saya jumpa lagi orang ada yang berani 50%. Ya serius, saya jumpa. Saya itu Pak yang minjam 50% bunganya. Berapa Pak pinjam? 50 juta. Berarti bunga 25 juta. Ya ampun. Ya Allah ya Tuhan. Kau yang bilang begitu, aku jantungku udah mau berhenti sekejap.
25 juta. Saya mau katakan sama saudara, anak Tuhan tidak boleh membunga-bungakan uang. Tadi kan jelas ayatnya, berilah tanpa minta dibalas. Sedangkan uang yang dikasih dia 10 juta, dia nggak berharap untuk dibalas. Kalau aku nggak bisa bayar, Alkitab bilang, relakanlah, ikhlaskanlah. Ikhlas? 10 juta loh aku pinjam, ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, berapa ikhlasnya? 5 juta. 5 juta yang dikasih pinjam. 5 juta pun nggak ikhlas. 1 juta yang ikhlas. 1 juta lah yang dikasih pinjam. Nggak bisa kubayar. Dia bilang apa? Ikhlas. Rela, kurelakan. Ya? Kalau ada orang yang meminjam barang samamu, nggak dikembalikan. Ini menjelang Natal. Ada cetakan kembang layang, ada cetakan kue, ada open yang belum dipulangkan tahun 2023. Kalau dia bilang, aku pun nggak tahu Eda, di mana aku letakkan. Baru kau bilang, apalagi aku orang kau yang meletakkan. Kan begitu ada ya. Kalau udah minjam itu, aduh, aku pun nggak tahu. Aku pun nggak tahu. Saya mau katakan sama saudara, kalau ada orang meminjamkan dan dia kau pinjamkan barang, dia nggak bisa kembalikan, relakanlah. Saya begitu. Ada beberapa orang yang meminjam. Pasien saya opname di Imelda. Ada banyak sekali. Dan mereka bilang, Pak pendeta saya nggak bisa pulangkan. Ya sudahlah. Berkati, saya berkati kau. Nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Tapi istriku nggak tahu untuk ku kasih. Karena agak beda pula ilmu istri dan ilmu suami ini. Tapi jangan contoh, itu yang salah yang aku lakukan. Saya tetap harus katakan, harus tahu suami istri. Di case-case tertentu memang saya harus mengaku. Saya duluan kan karena saya lihat darurat. Udah sesak napas. Berat aku menjelaskan nama istri. Gak gampang menjelaskan nama istri. Karena istri ini makhluk halus. maksudnya perasaannya halus, sensitif. Sementara aku lihat teman sekelasku, teman sekelas SMA. Udah mau mati kawan gini. Kemudian harus ada pertanggungjawaban, ada deposit. Saya dihubungi, bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya bilang, nama saya kau tulis bertanggung jawab apapun terjadi. Istriku nggak tahu. Nggak mungkin lagi aku diskusi sama istri, sempat lagi kawan dah, sementara kawan sekelas, kawan baik. Rezekinya aja mungkin nggak seberuntung saya. Dia susah, dia jaga parkir, seorang wanita. Agama berbeda. Dia sesak napas. Saya tahu ini kalau nggak ditolong mati. Harga nyawa mahal. Dan gak mungkin aku bertindak bodoh juga, aku telepon istriku. Baru istriku bilang, kita bahas dulu, kayak mana ceritanya? Udah mau mati ini, kayak mana membahas ini? Ini udah mau mati. Jadi menurut kalian, apakah aku berdosa di situ? Kalian bela aku ya, terima kasih lah. Saya gak semua, tapi saya tidak mengganggu uang rumah tangga. Ada berkat-berkat yang lain yang bisa saya bantukan ke dia sekian juta. Saya belajar memiliki kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi di banyak kasus saya diskusi sama istri. In case tertentu saja. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Kalau ada orang yang membenci engkau, berkatilah. Doakanlah. Bahkan Roma 12 ayat yang ke-20 dikatakan, berilah makan, minum musuh. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, mana tahu ada orang yang menggosipmu, capek dia. Digosipi kau 2 jam. Coca-Cola dingin, masuk. Nah saudara, ya, sampai lewat jam 8 malam, gak makan-makan dia ngomong-ngomongin kau. Langsung order, GoFood sama dia. Kasih dia KFC, masuk. Dan dia tahu pengirimnya kau. Dan kau yang objek digosipnya. Itu sama dengan meletakkan bara di atas kepalanya.
Ketika kau balas dengan kebaikan, kau kasih makan, kau kasih minum, kasih hadiah, kau doakan, maka dia seperti gelisah. Aduh, dari mana? Dari Meli. Padahal yang digosipnya si Meli. KFC, GoFood udah dibayar. Jangan pula COD, bayar di tempat 1 juta. Makin tambah gosip tentang si Meli. Gak siap. Kan betul kan aku bilang kan? Kan betul kan aku bilang? Lihat ini ya. Coba diantaranya bendo harga 300.000. Kita suruh bayar. Memang kurang kerjaan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Beri makan, beri minum. Tandanya kau anak Tuhan Yesus. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan engkau. Saya berdoa, kalau diteropong Tuhan hatimu dari sorga, tidak ada kebencian. Ya, tidak ada kebencian. Masalah tidak cocok dengan orang, ya gak apa-apa. Gak harus dekat. Tapi kebencian tidak boleh ada. Kebencian itu akan berbuah yang lebih buruk lagi dalam hidup saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.